Operasi Modder atau Operasi Lumpur menyingkap perang masa agresi militer kedua di kota Tembilahan. Khusus untuk wilayah Indragiri, petinggi militer tentara Hindia Belanda dengan menggunakan sandi Operasi Modder atau Operasi Lumpur melakukan aksi militer untuk merebut beberapa daerah yang berada di wilayah Indragiri karena daerah ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Selain terdapat ladang minyak di sekitar wilayah Air Molek dan Rengat, juga banyak beroperasi perkebunan swasta milik perusahaan Eropa, terutama yang berasal dari Swiss. Perkebunan besar swasta tersebut menghasilkan karet dan gambir, sedangkan daerah Tembilahan dan sekitarnya sebagai daerah penghasil kopra dan memiliki pelabuhan ekspor-impor, serta banyak kegiatan penyeludupan persenjataan dari Singapura. Senjata-senjata yang diseludupkan dengan melakukan barter dari hasil bumi Indragiri merupakan senjata hasil pampasan tentara sekutu di masa usai Perang Dunia Kedua. Untuk mendukung operasi ini, kekuatan militer Hindia Belanda, baik Angkatan Darat, Laut, atau dikenal dengan Koninklijke Marine dan Udara, Militair Luchtvaart, dikerahkan. Bahkan pasukan elit Baret Merah atau KST dan Baret Hijau Para I yang terkenal handal dan kejam juga dilibatkan melakukan operasi ini. Operasi ini merupakan salah satu aksi militer terbesar yang pernah dilakukan tentara Hindia Belanda terhadap wilayah pesisir timur Pulau Sumatera pada masa agresi militer kedua. Pada tanggal 1 Januari tahun 1949, Kepala Staf Markas Umum Angkatan Darat Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau dikenal KNIL di Batavia telah mengeluarkan surat nomor 10/GS 03/GM, surat yang berkode rahasia atau geheim tersebut berisikan 14 butir instruksi operasional dalam melaksanakan aksi militer dengan sandi Operasi Modder. Operasi ini merencanakan untuk menyerang dan merebut daerah Indragiri, yaitu Tembilahan, Rengat, dan Air Molek, yang pada masa itu dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Sandi Operasi Modder 1 digunakan untuk menyerang kota Tembilahan, Operasi Modder 2 untuk menyerang kota Rengat, dan Operasi Modder 3 untuk merebut Air Molek. Sesuai instruksi, operasi ini akan dilakukan penyerbuan terpadu terhadap kekuatan TNI di kota Tembilahan pada tanggal 4 Januari tahun 1949. Sedangkan untuk kota Rengat dan Air Molek akan dilakukan serangan serentak pada tanggal 5 Januari tahun 1949. Sebelum operasi Modder dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 1948 dan tanggal 1 Januari tahun 1949, pesawat tempur militer Hindia Belanda sudah melakukan aksi di kota Tembilahan. Pengintaian dan penembakan terhadap kota Tembilahan dilakukan dengan menggunakan pesawat P-15 Mustang. Selain itu, beberapa buah bom dijatuhkan di kota Tembilahan dengan menggunakan pesawat Bomber 25. Namun, beberapa bom yang dijatuhkan di sekitar kantor PTT, Pos Telegrafis and Telepon di kota Tembilahan tidak berfungsi atau tidak meledak.
Upaya perlawanan dilakukan oleh prajurit TNI dengan melakukan tembakan balasan dengan menggunakan senapan mesin 12,7 mm, akan tetapi tidak mampu untuk mengenai badan pesawat tempur Angkatan Udara Hindia Belanda. Untuk mendukung operasi Modder, Angkatan Laut Hindia Belanda yang berpangkalan di Tanjung Uban mengirimkan beberapa buah kapal perang dan kapal patroli sungai atau disebut dengan Repair Patroli. Kapal perang jenis korvet HMS Bacan dan HRMS Tidore serta HRMS Flores selanjutnya dibantu dengan 4 buah kapal patroli sungai RP-107, RP-109, RP-119, dan RP-132, serta 4 buah kapal LCPT, Landing Craft Vehicle and Person. Kesemua kapal tersebut langsung diperintahkan menuju perairan Sungai Indragiri. Kapal perang tersebut sebagian besar baru saja selesai melakukan operasi sepada untuk menyerang wilayah Republik Indonesia yang berada di sekitar perairan Selat Panjang dan Bengkalis. Selain itu juga diberangkatkan kapal perang jenis perusak torpedo Bootjäger dan HRMS Czech Hiddens dan kapal angkut MS Nila. Kedua kapal tersebut memiliki ukuran yang lebih besar ditempatkan di muara Sungai Indragiri. Kapal tersebut bersiaga untuk mengawasi dan memblokade perairan muara Sungai Indragiri. Personil Kenil yang didatangkan dari Dabo Singket dan Bangka akan bertugas untuk menyerbu dan menduduki daerah yang nantinya berhasil direbut dari tangan Tentara Nasional Indonesia. Pada pagi hari, tanggal 4 Januari tahun 1949, operasi Modder sesuai jadwal mulai dilaksanakan. Sekitar pukul 10 pagi, kota Tembilahan sudah diserang melalui udara. Pesawat P-51 Mustang, si cocor merah, meraung-raung terbang rendah dengan menggunakan senapan mesin menembak dengan leluasa dari udara. Pesawat B-25 kembali menjatuhkan beberapa buah bom terhadap beberapa prasarana pemerintahan dan prasarana umum yang ada di kota Tembilahan. Tidak berselang waktu, kapal perang Angkatan Laut Belanda mendekati Tembilahan dari arah muara Sungai Indragiri. Iringan kapal perang HRMS Bacan, HRMS Tidore, dan kapal patroli sungai RP-107 dengan menggunakan meriam dan senapan mesin menembaki ke arah tepian Sungai Indragiri di kota Tembilahan. Asap hitam legam tinggi mengepul membumbung ke angkasa. Gempuran tembakan dari pesawat tempur dan kapal perang telah mengakibatkan beberapa bangunan hancur rata dan hangus terbakar. Suasana kota Tembilahan sebagai ibu kota kewedanaan Indragiri Hilir dan markas komando TNI Kompi 3 menjadi gelap akibat asap yang bergelaga dari bangunan yang terbakar. Prajurit TNI Kompi 3 yang berada di bawah komando Letnan II Raden Subakri yang memegang kendali wilayah Tembilahan berupaya melakukan tembakan balasan. Dengan menggunakan senapan mesin 12,7 mm dan senjata laras panjang menembak ke arah kapal perang dan kapal patroli Hindia Belanda. Tetapi pihak militer Hindia Belanda terus menghujani tembakan beruntun tak henti-hentinya. Pertempuran tidak seimbang
yang terjadi membuat perlawanan TNI menjadi kewalahan untuk mempertahankan kota Tembilahan. Setelah tidak mendengar serangan balasan dari pihak pasukan TNI dari daratan dengan menggunakan kapal patroli sungai RP-107 merapat ke pinggir sungai sekitar pukul 11.30 siang. Kapal ini mendaratkan beberapa regu pasukan Knil di Tembilahan untuk menyerang dan merebut serta menguasai beberapa kubu pertahanan TNI yang berada di dalam kota Tembilahan. Pertempuran di darat antara pasukan Knil dan TNI berlangsung. Tembak-menembak silih berganti dilakukan oleh masing-masing pasukan. Lebih kurang 3 jam pertempuran darat berlangsung. Tembilahan dikepung dari berbagai arah oleh pasukan Knil dengan kekuatan 2 kompi pasukan Knil yang dikenal dengan julukan pasukan Gajah Merah membentuk formasi U menyerang kota Tembilahan. Akhirnya pasukan TNI Kompi 3 yang dipimpin oleh Letda Surbakri menjelang petang harus menyingkir, mengundurkan diri dengan pasukan yang bercerai-berai dari kekuatan induknya. Kota Tembilahan sepenuhnya dapat dikuasai pasukan Knil yang membangun kubu pertahanan bagi kompi Knil yang akan ditempatkan. Menjelang petang, kapal perang Tidore bersama 3 buah kapal patroli sungai menggandeng 3 buah LCPP tiba membawa personel Knil untuk mendarat di Tembilahan. Seharusnya kapal perang HRMS Tidore akan bersamaan datang dengan kapal perang HRMS Bacan yang telah melakukan penyerangan. Dalam penyerangan tersebut tidak ada korban jiwa yang dialami penduduk Tembilahan. Informasi adanya penyerangan ke Tembilahan sudah diketahui lebih awal karena pasukan TNI Kompi 3 Seksi 2 yang berada di Perigi Raja dengan menggunakan radio komunikasi telah menyampaikan berita bahwa ada iringan kapal perang yang memasuki perairan Sungai Indragiri menuju Tembilahan. Penduduk Tembilahan telah diperintahkan untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka umumnya mengungsi ke arah utara dan barat kota Tembilahan, yaitu antara lain Pekan Kamis, Sungai Raya, Pekan Arba, dan Sungai Luar. Sedangkan pimpinan pemerintahan Wedana Militer yang dijabat oleh Jamal Lako Sutan dan Kepala Polisi 1 Samsu beserta rombongan mengungsi ke Sungai Junjangan dan selanjutnya menuju ke Sungai Empat. Pada saat itu, kapal Bakti Rakyat Jelata atau dikenal dengan BRD 13259 yang dibeli hasil sumbangan masyarakat kewedanaan Tembilahan dari Singapura, walaupun telah disamarkan, hancur diserang oleh pasukan Hindia Belanda. Kapal tersebut diserahkan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Batalion Resimen 5 untuk dijadikan sebagai kapal perang. Inilah peristiwa operasi Modder pertama yang dilakukan oleh bala tentara Hindia Belanda di wilayah Indragiri. Keesokan harinya, pasukan yang berangkat malam dari Tembilahan menuju ke Rengat melakukan penyerangan terhadap kota Rengat yang dikenal dengan Rengat Berdarah pada tanggal 5 Januari tahun 1949. Semoga kisah singkat ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwa pada tanggal 4 Januari tahun 1949
di masa agresi militer kedua, kota Tembilahan pernah luluh lantak diserang oleh pasukan Hindia Belanda. Namun dengan kekuatan TNI dan para fisabilillah, para suhada masyarakat Indragiri Hilir terus berjuang untuk menegakkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan oleh proklamator Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih.